Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini dan saya dan sahabat-sahabat yang sedang nonton live ini, mudah-mudahan yang lagi di pekerjaan dan yang lagi sakit, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan yang lagi bekerja, apapun pekerjaannya, mudah-mudahan dipermudah. Salawat berangkaikan salam, alangkah baiknya kita dan alangkah bagusnya kita. Jangan lupa kita untuk salawatan, karena apa? Insya Allah ketika kita sering melakukan salawat, kita insya Allah di yaumul mahsyar kelak bakal mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat, kalian bisa langsung ikut saya salawatan, karena saya nggak mau sahabat dapat syafaat baginda Rasulullah cuma sendiri. Saya maunya kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iqsirun waqani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyada ya mumajjan, ya imaman kiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyada ya mumajjan, ya imaman kiblataini. Alhamdulillah sahabat. Jadi sahabat, kenapa tuh sahabat ya? Saya tuh hari-hari tuh ngerasa lega sahabat. Karena saya ngerasa sahabat, pokoknya selama mudah-mudahan aja sahabat ya, selama si Yusuf itu udah dikuburkan sahabat, udah dimakamkan, mudah-mudahan aja nggak ada lagi yang mengganggu pondok ini, perkembangan pondok ini dan kemajuan pondok ini sahabat. Karena saya masih nggak nyangka sahabat, seorang Yusuf sahabat itu masih bisa dilumpuhkan sahabat. Karena ya walaupun dia itu dari segi fisik nggak terlalu kuat, tapi dia dari segi otak sahabat dia itu sangat bijak. Jadi makanya saya nggak nyangka sahabat masih bisa nyari titik di mana kelemahan dia sahabat, dan akhirnya dia bisa berhasil kami lumpuhkan dan dimakamkan sahabat. Ya mudah-mudahan aja dengan Cak Yusuf udah dikuburkan seperti itu, untuk perkembangan pondok dan kemajuan pondok, dan untuk tentang supaya pondok ini lebih maju lagi, itu nggak ada lagi namanya gangguan-gangguan sahabat. Namanya kan saya juga kepengen sahabat ngeliat pondoknya Mas itu maju gitu kan. Jadi mudah-mudahan aja dengan udah nggak adanya si Yusuf itu, nggak ada lagi lah yang mengganggu-ganggu untuk perkembangan pondok. Jadi kali ini sahabat, saya pokoknya bakal menceritakan panjang lebar tentang si Yusuf itu sahabat ya. Gimana caranya saya itu kok bisa, dan Mas Ri bisa melumpuhkan dan menguburkan si Yusuf. Tapi kali ini sahabat, saya pokoknya baru kali ini sih saya itu bisa hidup tenang sahabat. Biasanya saya sebelum saya Yusuf itu dimakamkan sahabat, jangankan saya tenang sahabat, untuk saya itu ya dibilang santai itu susah sahabat, untuk hidup tenang susah sahabat, karena berpikir saya, karena dengan kondisi Yusuf itu dia belum terkalahkan seperti sekarang, dia pasti punya banyak cara, 1000 cara untuk menyingkirkan yang namanya pondoknya Masri, bahkan menghancurkan tujuan Masri untuk mengembangkan pondok dan dikenal supaya, pokoknya untuk dikenal banyak orang tuh pasti dia itu banyak supaya pondok Masri itu hancur. Tapi alhamdulillah saya itu berhasil menyingkirkan si Yusuf sahabat. Enggak saya sih, saya dengan tim Masri berhasil menyingkirkan si Yusuf dan menguburkannya. Jadi itu saya udah menaruh CCTV sahabat, CCTV di dekat kuburannya si Yusuf. Pokoknya kan nggak mungkin kan saya itu tiap malam terus mantau, setiap hari saya datang ke kuburan, nggak mungkin. Jadi saya cukup lihat dari handphone, dan itu terlihat sahabat bahwasannya memang Cak Yusuf itu benar-benar dikuburkan. Kan nggak mungkin saya ini tiap malam jam 12, jam 2 tiap hari harus keluar rumah, harus ngecek tiap hari kuburan, nggak mungkin. Jadi kata Mas Ri, kita kalau misalkan kamu nggak mau ribet bolak-balik keluar rumah untuk mengecek kuburan si Yusuf, kamu bisa memasang CCTV. Akhirnya udah saya pasang sahabat, itu ngontrolnya dari HP sahabat. Itu mana kameramen, HP kameramen bisa saya lihat itu masih keadaan ini nggak tuh. Oh sibuk ya ini sahabat, ini tuh bakal terlihat dari sini sahabat ya. Jadi saya bakal mengontrol CCTV itu dari HP sahabat. Karena apa, kalau misalkan menggunakan CCTV itu bisa lagi untuk mempermudah lagi untuk saya itu memantau keadaan kuburan si Yusuf. Ini apa ini? Kameramen, kenapa CCTV ini? Sebentar kita play dulu ya. Tiba-tiba ada notifikasi nih.
Makanya itu sebenarnya kita matikan dulu ya. Ini mau kita datang ke lokasi apa gimana? Ini Nah, kalau mau kita datangi pun mas bahaya mas. ya kalau kita nggak datengin, kita nggak tahu tujuannya seperti apa kan? Saya lama-lama curiga sama si nenek siluman itu. Mana ya? Apa enggak nunggu mas Ri aja mas? Enggak, Mas Ri kan tak, belum tahu kita dia pulang jam berapa kan? Jadi kita langsung sana aja. Ayo, ayo. Bismillah. Saya ini nggak bisa dibiarkan kameramen. Ayo kameramen. Nanti kita sampai sana nanti kita apakan. Sahabat, bener sahabat yang saya lihat dari CCTV. Itu nenek Sulman pas di malam hari itu sahabat. Dia itu keliling-keliling di sekitar kuburan si Yusuf. Saya kira saya datang pas hari siang-siang seperti ini, pas masih terang-terang kayak gini, dia tuh udah nggak ada. Saya penasaran, maksudnya saya itu emang dia ngapain gitu loh. Misalkan dia nggak ada di situ, saya mau datengin. Emang ada apa yang ditaruh di situ? Rupanya pas saya datang kembali lagi sahabat, dia masih di situ sahabat. Apa jangan-jangan dia dari tadi malam dan sampai sekarang belum ada kemana-mana di situ terus sahabat. Emang tujuannya tuh ngapain sahabat? Itu kameramen kamu bisa sorot terus. Itu dia dari CCTV, itu CCTV kan live, ya kan? Itu dia itu ya seperti itu sahabat, dia mengelilingin kuburannya si Yusuf. Saya nggak tahu dan saya bingung ini sebenarnya ada apa sebenarnya, dan saya ada agak curiga sih. Ini makanya coba kameramen kita biar agak enak sedikit melihatnya, kita agak deketan aja dulu. Asal, karena kita juga harus apa namanya waspada kan. Nanti kalau misalkan rasa curiga saya semakin tinggi, mau nggak mau harus kita datangi dia. Kita tanya, masmu apa gitu? Ngapain kamu di situ? Ngapain kamu, ada hubungan apa kamu sama dia? Nah, nggak masalahnya itu. Ini pun banyak juga ini. Jadi sebisa mungkin sahabat kita harus waspada. Ayo kameramen. Kamu harus hati-hati kameramen. Kita harus mantau-mantau sahabat. Dia ngapain di situ coba? Dari tadi malam loh. Dari tadi malam sahabat. Dia ngapain mengelilingin kuburannya si Yusuf? Bahkan sampai sekarang itu saya pikir dia tuh udah pergi sahabat. Tapi pas saya datang kemarin masih ada tetap di situ sahabat. Dengan posisi yang sama, yaitu memutarin kuburannya si Yusuf. Coba kamu bisa sorot kameramen, itu dia kayak ada apa namanya, mulutnya itu kayak mengucapkan satu kata dua kata tapi nggak tahu entah mengucapkan apa dia kan. Ah iya ya, kameramen kalau kita datangi sekarang gimana? Nah tapi kan di sini nggak ada Mas Ri kan, karena Mas Ri juga ini nggak tahu nih kalau misalkan saya ini datangin kuburan dengan kondisi ada si nenek siluman, gimana? Penasaran ya kan, apa tujuan dia? Karena takutnya ini feeling saya nggak ada yang macam gimana ya, kayak nggak beres gitu maksudnya. Ada tujuannya nggak baik untuk si Yusuf itu, kayak ada tujuan tersendiri si nenek siluman ini. Nah, kan sahabat dia memutarkan lagi sahabat, dia itu mengelilingi lagi tuh kuburan si Yusuf. Ah, iya. Kita datangi langsung apa gimana kameramen? Itu udah berapa? Kita langsung datengin. Baik, ayo. Kameramen. Ya kameramen kamu tenang. Assalamualaikum nek. Kamu sebenarnya ngapain nek ke sini nek? Ini kan kuburan si Yusuf. Nenek tolong suaranya nggak dikuatin nek. Maksudnya? Sini nenek mau ngambil cucu nenek. Cucu. Ya, Maksudnya si Yusuf ini cucu nenek. iya. Cucu. Bawa pulang. Sedangkan ini tuh ya, bukan saya bermaksud apa-apa. Sedangkan
Cak Yusuf, pas saya tanya sama dia kan, kamu ada hubungan apa dengan si nenek Sulaiman? Dia bilang saya nggak ada hubungan apa-apa. Tapi sedangkan di sini nenek Sulaiman mengucapkan bahwasanya si Yusuf ini adalah cucu nenek. Berarti nenek Sulaiman dengan Yusuf kan berarti berhubungan dekat. Tapi kenapa Cak Yusuf kemarin itu nggak mengaku bahwasanya dia itu ada hubungan sama nenek? Nenek yang kesayangan nenek. Kenapa kalian kubur cucu nenek di sini, ha? Tunggu ya. Kalau memang benar dia itu cucu nenek dan memang kalian ada hubungan dengan si Yusuf yang saya kubur ini. Satu lagi, alasannya kenapa dia itu kami kubur di sini. Dia banyak sekali bikin masalah di pondok, terutama sama kami, Mas Rid, dan kru-kru yang lain yang dibilang nggak tahu tentang apa sih masalahnya tentang si Yusuf. Tapi mereka juga kena imbasnya. Dan dengan adanya Yusuf, selama dia datang kemari, perkembangan pondok itu jadi terganggu. Banyak santri-santri ketakutan gara-gara adanya si Yusuf ini. Dan bayangkan aja lah, dengan posisi santri masih mengaji di situ, Yusuf datang dan mengancam. Kalau misalkan dia itu nggak mendapatkan apa yang dia keinginkan, apa? Kalau misalkan dia itu nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, santri-santri bahkan sama pondoknya itu bakal dihancurkan sama si Yusuf. Gimana nggak trauma coba si santri-santri itu? Cucuku nggak gitu orangnya. Saya tidak terima kalau cucuku dikubur itu. Nek, Saya mau ambil cucu. nggak bisa gitu, Nek. Nenek nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Jangan-jangan nenek dengan Cak Yusuf itu sekongkol, ingin menghancurkan kami. Tapi kenapa kok nenek mau membongkar kuburan si Yusuf? Ini cucu saya, Nek. Hmm? Cucu kesayangan nenek. Nenek nggak bakal semudah itu bisa membongkar kuburan si Yusuf. Berarti kameramen, yang dari tadi malam dia mengelilingin kuburan si Yusuf, dia itu ada niatan untuk membongkar. Tapi dia tuh nggak ada. Maksudnya gimana ya? Nggak bisa membongkarnya. Makanya sampai sekarang dia keliling terus. Nggak semudah itu, Nek. Nggak semudah itu. Karena ini sakral, Nek. Dan nenek emangnya kalau misalkan nenek membongkar ini, nenek ada. Saya nggak melawan. Tapi saya cuma membantah omongan nenek yang nyuruh saya untuk membongkar kuburan ini. Dan kalau saya nggak bisa membongkar ini, nenek sendiri membongkar kan. Tapi percuma juga. Nenek nggak bakal bisa membongkarnya. Nggak bakal saya bongkar. Bongkar cucu nenek. Keluarkan cucu nenek. Nek. Ini cucu kesayangan nenek nih. Di sini, Nek. Apapun yang tadi keluarkan. Kalau Cak Yusuf aja nggak bikin ulas seperti kemarin, dia nggak bakal seperti ini. Ngerti kan, Nek? Nggak ada api kalau nggak ada asap. Semua ini pantas diterima Yusuf dikarenakan ulah dia sendiri. Banyak orang yang disakiti sama dia. Bahkan dibohongi dengan kelicikan dia. Seharusnya dia menggunakan kebijakan dia, kepintaran dia untuk hal yang baik. Kenapa untuk menjatuhkan orang? Saya nggak suka di situ, Nek. Apalagi dia menyangkut pautkan ilmu hitam. Nenek minta keluarkan. Sebenarnya Mau ngelawan nenek. saya nggak melawan, Nek. Keluarkan. Saya nggak bisa membongkar, Nek. Keluarkan kata nenek. Saya bilang saya nggak bisa membongkar ini, Nek. Emang nenek misalkan saya bongkar mau bikin apa sama nenek? Mau bikin rencana apa lagi? Sekongkol nenek sama si Yusuf ini. Karena apa? Yusuf saya tanyakan kamu ada hubungan nggak sama si nenek? Dia bilang nggak ada saya hubungan sama si nenek. Tapi kenapa nenek? Pas saya tanya, kamu emang ada apa sama si Yusuf? Kamu ngaku ini cucunya. Nenek mau bawa pulang cucu nenek. Udah lama dia nggak pulang. Jadi nenek mau bawa pulang cucu nenek ini. Tapi Nek, mohon maaf, kayaknya nggak semudah itu, Nek, untuk bisa mengembalikan tubuh si Yusuf untuk dikembalikan lagi ke nenek. Nggak bisa, Nek. Yang namanya dari kubur tetaplah seperti ini. Hati-hati kameramen. Ini ada yang nggak beres kameramen. Hati-hati. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Kamu di belakang aja kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Nek, tolong, Nek. Saya tetap nggak bisa membongkar kuburan si Yusuf. Dan kalaulah nenek itu memaksa, nenek sendiri yang membongkar, nenek nggak bakal sanggup. Pantasan nenek dari tadi malam nenek keliling terus membacakan apa itu yang dikeluarkan dari mulut nenek. Ternyata nenek ada niatan untuk membongkar kuburan si Yusuf. Tapi apa? Nenek nggak bakal bisa. Nggak semudah itu untuk nenek membongkar kuburan si Yusuf. Jangan banyak
nenek mau bawa pulang kalau nggak ada masalah. Nek, tetap nggak bisa, Nek. Ini perintah dari Mas Rey. Kau ngelawan sama nenek ya? Saya nggak melawan, saya karena Kau tahu sama nenek, kau belum tahu siapa nenek. Nek, saya menghargai nenek kan orang tua di sini. Saya menghargai. Tapi tolong hargain saya juga. Kalau misalkan saya ngasih keputusan ini nggak bakal saya bongkar, ini nggak bisa memaksa saya. Nenek bilang bongkar. Kalau misalkan saya bongkar kuburan ini si Yusuf ini, hancur pondok Mas Rey dibuatnya. Bongkar, nenek bilang bongkar. Nenek bawa pulang cucu nenek. Enggak, Nek. Jangan ngelawan. Saya nggak melawan. Nek. Ngelawan sama nenek. Saya nggak ngelawan. Kau udah tahu akibatnya kau ngelawan sama nenek. Maksudnya apa, Nek? Mengancam saya? Nenek enggak ngancam. Cuma nenek memberi syarat bongkar cucu kuburan nenek. Nenek minta baik-baik sama cucu. Tolong kembalikan cucu nenek, bongkar. Nenek mau bawa pulang. Nggak bisa. Jadi Saya tetap pertahankan ini. Walaupun nenek mengancam, insya Allah saya nggak takut. memang nggak mau kau bongkar cucu nenek. Saya nggak mau, Nek. Saya nggak mau. Berarti nenek mengancam saya kalau misalkan saya nggak membongkar ini. Ya. Jangan banyak bicara. Kameraman, tutup kameraman. Ada yang nggak beres kameraman. Saya mau nyerang juga, ya nggak tega saya sebentar. Tapi gara-gara dia jadi hancur pondoknya Mas Rey. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Mau bongkar nggak cucu? Nggak saya bongkar. Tetap bakal saya pertahankan si Yusuf di situ. Bilang sekali lagi. Nek, Nona, tolong hargain saya di sini. Kuburan Yusuf sekali Yusuf dikependam, dia nggak bakal bisa dibongkar lagi. Tetap saya pertahankan dia seperti ini. Mau nenek mengancam seperti apapun, saya nggak bakal gentar. Saya benar, saya nggak perlu takut karena saya benar. Jangan banyak bicara. Bongkar. Nggak, Nek. Saya nggak bakal bongkar. Jadi nenek bakal nyerang saya. Bongkar. Nenek bakal nyerang saya. Nenek akan serang kau. Silakan, Nggak mau. silakan. Selagi saya benar, saya nggak takut siapapun dua yang saya hadapin. Mau nenek, mau siapa, selagi saya benar, saya nggak bakal takut sini. Silakan diserang saya, silakan. Ada Allah yang membantu saya. War. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar.
Biasa aku naik siluman. Turun bisa. Amin. Kemana dia? Kemana dia? Hah? Kamu kameramen, kenapa kamu nggak sorot dia terus? Bisa hilang, dia kayak mana nih kok dia hilang? Saya bilang kamu sorot dia, nggak usah pedulikan saya. Kan hilang dia gimana coba ini, ha? Kau pun gimana kameramen, nggak becus? Kau sorot dia terus, nggak usah pedulikan saya di sini. Kalau dia hilang gimana? Saya nggak tahu mas. Nggak usah pedulikan saya bilang. Itu, mas. Kan kalau gini gimana dia hilang ini kan? Saya harus apa? Astagfirullahaladzim. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.